Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Asia Surakarta. Nama saya Iik Widawati, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan sedikit penyuluhan tentang kontrasepsi IUD. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya saya boleh tanya nggak, Bu? Ibu sudah pernah melakukan KB seperti itu? Yang IUD belum. Belum. Yang sudah apa, Bu? Suntik sama Kenapa nggak memilih IUD, Bu? nggak berani. Belum berani apa nggak berani? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Malu nggak? Malu. Iya. Baik, Bu. Saya boleh meminta waktunya Ibu sebentar? Langsung saja ya, Bu, saya jelaskan tentang kontrasepsi IUD. KB IUD atau intrauterine device yaitu suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Jenis KB spiral ada KB spiral inert seperti Lippes loop dan Chinese ring. 2. KB spiral yang mengandung tembaga seperti CUT380A, CUT200C, Novati, CUT380A. Yang ketiga, ada KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti Progestat dan Lenogestrel seperti Levonol. Kontraindikasi pemakaian IUD: 1. Kehamilan. 2. Peradangan pada alat kelamin. 3. Kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin. 4. Tumor jinak pada rahim. 5. Perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat. 6. Bentuk rahim yang tidak normal. Ada juga indikasi pemakaiannya ya, Bu. Yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif, ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Selanjutnya, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Terus, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal, dan yang terakhir, ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Kelebihan dari KB IUD adalah 1. Keefektivitasnya segera setelah dilakukan pemasangan. 2. Mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Sangat efektif karena tidak harus mengingat minum pil setiap hari, seperti itu. Selanjutnya, tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI-nya ibu. Terus, tidak mempunyai efek samping hormonal. Kenapa? Karena mengandung bahan tembaga. Tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Apabila tidak ada tanda infeksi, Ibu. Dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Kekurangan KB IUD ada: 1. Memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. 2. Tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. 3. Tidak baik digunakan perempuan dengan IMS. 4. Tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. 5. Tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri, berarti harus dibantu oleh dokter atau perawat, seperti itu ya, Bu. Yang keenam, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Efek sampingnya yang dapat ditimbulkan yaitu perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan darahnya banyak. Terus, saat haid lebih sering terasa sakit. Kemudian kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit di luar siklus haid. Nah, untuk pemasangan dan pelepasan hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa ke dokter atau ke bidan, seperti itu, atau ke perawat juga bisa.
KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6 hingga 8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Seperti itu. Nah, Bu, udah selesai. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak, Mbak. Udah jelas. Sudah jelas. Kalau begitu Ibu bisa menjelaskan apa yang Ibu tangkap dari apa yang saya bicarakan tadi. Ya, keuntungan memakai IUD yaitu tadi bisa digunakan dalam jangka panjang, bisa sampai berapa tadi, hampir kurang lebih 10 tahun. Ya, Bisa sampai menjelang menopause. ya benar. Tidak berpengaruh pada ASI. Oke. Terus Tidak perlu mengingat minum pil seperti iya, itu. Soalnya ada juga kan Bu KB-KB yang harus minum pil gitu setiap harinya. Ada. Nah, ya. Kalau ini tidak perlu. Soalnya ditanam di rahim nonton. Sudah jelas ya, Bu? Ya. Kalau begitu saya mohon pamit. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.